Allahu 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 Allah. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip yang kita akan sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah prinsip perisai rezeki. Bahwa ternyata semua orang sudah memiliki rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Gitu ya. Jadi setiap orang 5 miliar per bulan, gitu ya. Amin. 5 miliar per bulan ya. Banyak orang yang pas saya bilang, kamu tuh wajarnya 5 miliar per bulan gitu kan. Apa iya ya, nggak yakin dia gitu kan. Kenapa kan nggak yakin ya? Karena ya ngedengarnya tuh kayak ada berdenging di kuping gitu ya, kayak nggak pantas gitu ya. Padahal setiap orang harusnya mendapatkan rezeki berlimpah seperti itu gitu ya. Jadi ada orang yang saya bilang bahwa rezeki berlimpah, ya ada yang tanya, Pak Nas, rezeki itu kan udah ditakar, ketika kita lahir udah ditakar gitu ya, kapan hidupnya, kapan matinya, kemudian berapa dapat rezekinya gitu ya, udah ditakar semuanya gitu kan. Ya kalau memang rezeki saya segini ya mungkin segitu kali Pak Nas gitu kan. Nah, akhirnya saya balik nanya, oke, saya setuju dengan ente bahwa rezeki udah ditakar. Sekarang pertanyaan saya balik, ente udah tahu belum rezeki ente takarannya berapa ya? Kan dia bilang rezekinya udah ditakar. Ya udah, Anda setuju, ente udah tahu belum takaran rezeki ente berapa? Ya belum tahu. Nah kalau belum tahu, Anda kasih tahu. Ada dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Allah akan kasihin semua dunia buat kalian. La yastakhlifannahum bukan fil jannah. Ya. Bukan nanti akan dikasih surga, enggak. Sebelum surga, ya, cirinya orang yang beriman dia pasti dapat dunia dulu. La yastakhlifannahum fil ardh. Ya, akan diberikan kejayaan, kemuliaan, keberkahan terhadap orang yang beriman, semuanya dikasih. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dikasih. Siapa yang udah dikasih? Ya, standarnya Nabi Sulaiman gitu kan. Nabi Sulaiman dikasih semua gitu kan. Atau standarnya Umar bin Khattab deh. Ya, Umar bin Khattab itu penghasilan per bulannya 233 miliar per bulan. Umar bin Khattab. Dalam buku Fikih Ekonomi Umar karangan Dr. Jaribah, sebuah tesis doktoral dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura Mekah, itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab meninggalkan 70.000 ladang pertanian yang tiap bulannya menghasilkan 233 miliar per bulan. Ya. Nah kalau seandainya Umar bin Khattab dapat 233 miliar, masa kita 5 miliar aja kagak dapat? Halo? Ya, saya nggak janjiin 200, enggak, 5 miliar aja ya. Kalaupun kepleset ya 100 juta lah per bulan. Keplesetnya gitu ya. Amin. Ya. Nah, kenapa enggak tercipta seperti itu? Karena ada perisainya. Kenapa kok kita tidak dapat seperti itu? Karena ada perisainya. Perisainya apa? Sederhana ya. Jadi rezeki Allah itu datangnya seperti air bah. Dia datang seperti air banjir, datang dari atas. Nah, kalau datangnya dari atas, kita di bawah, bukan cuma kena air tapi banjir gitu ya. Bahkan kita kelelep sama ya, sama tuh rezeki. Cuma setiap rezeki datang kita pasang perisai. Setiap rezeki datang kita pasang perisai. Setiap rezeki datang kita pasang perisai. Dan kita lebih cinta sama perisainya daripada sama rezekinya. Itu masalahnya. Jadi kita nggak doyan sama rezeki sebenarnya. Gitu. Kita doyan sama perisainya. Perisainya apa? Perisainya adalah dosa. Jadi yang menghalangi antara kita dengan rezeki sederhana, dosa kita. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Nuh ayat 10, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Maka minta ampun sama Allah. Jadi ketika Nabi Nuh ditanya, "Hai Nabi Nuh, kenapa kok nggak ada orang yang mau beriman sama kamu? Emang kamu dakwanya apa?" kata Allah. Ya, emang kamu dakwanya apa? Kata Nabi Nuh, "Aku dakwah ya Allah." Ya kan Nabi Nuh ini dakwah 950 tahun. Yang beriman sedikit sekali, cuma 12 pasang yang masuk ke dalam
kapalnya Nabi Nuh itu pun kebanyakannya hewan gitu ya. Kemudian ketika ditanya apa yang kamu dakwahkan kepada mereka, aku udah ngomong ya Allah, ya, hai kalian umatku, ya minta ampun sama Allah, lepas perisainya, udah itu aja dakwahnya Nabi Nuh, lepas perisainya. Terus kalau udah dilepas, apa janji kamu? Ya, kata Nabi Nuh, yursilis sama'a alaikum midrar, akan Allah turunkan hujan yang lebat gitu kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin, akan ditambahkan harta. Jadi ada yang bilang bahwa Islam ini ngajarannya masuk surga, ya. Udah deh, masuk surga nggak apa-apa, ya, melarat nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Itu dibilang ajarannya Islam. Tidak, ajarannya Islam itu masuk surga di dunia berkuasa. Itu Islam. Ya. Jadi kalau bicara tentang Islam, ente harusnya berkuasa. Nggak mungkin ada orang Islam yang tidak berkuasa. Nggak mungkin ada orang Islam yang kagak kaya. Kalau nggak kaya, gitu kan, ada perisainya. Itu aja. Ya. Ada perisainya. Perisainya apa? Dosa dan cinta betul sama tuh dosanya. Gitu ya. Cinta betul. Jadi setiap ada Allah mau kasih rezeki, dikasih dia pasang perisai. Setiap ada Allah mau kasih rezeki, dia pasang perisainya, dan dia cinta betul sama tuh perisainya. Maka ya kata Allah kan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan ditambahkan bukan hanya harta tapi anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak biologis, tapi anak perusahaan, anak cabang gitu. Ya. Ya dong, ya, kemudian site-site minyak gitu ya, kemudian pengeboran ditambah lagi sama Allah, anak-anak tuh gitu ya. Wa yaj'al lakum jannatin, akan Allah tambahkan kepada kalian, diberikan kepada kalian kebun-kebun. Terus kebunnya kita nggak bisa ngerawat ya Allah, tenang aja ya, bukan kalian yang ngerawat. Wa yaj'al lakum anhara, aku kasihin juga sungai-sungai di sekitarnya yang kalian nggak perlu ya nyiramin, aku yang nyiramin. Jadi ini passive income. Jadi konsep financial freedom, passive income itu ada di dalam surat Nuh. Oh, kamu udah janjiin gitu? Udah ya Allah, tapi nggak ada yang mau beriman. Di zamannya Nabi Nuh ya. Wa qad khalaqakum atwara, padahal ya Allah telah menciptakan kalian sanggup membuat semuanya itu terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, apa yang membuat akhirnya rezeki kita nggak datang? Sederhana, kita jatuh cinta sama perisai dan kita pasang perisai itu. Nah, berapa banyak perisai itu? Ya, banyak. Berapa banyak? Ratusan. Nah, makanya kita perlu setiap hari yang kita lakukan adalah bagaimana kita meneliti perisai apa yang ada pada diri kita. Nah, kemudian akhirnya ada law of projection. Kalau Rhonda Byrne punya law of attraction, saya nggak pakai law of attraction, saya pakainya law of projection. Law of projection berkata bahwa ini layar, ya, kemudian ini laptop saya, dan itu ada infocus atau proyektornya, gitu ya. Nah, sekali saya pencet di sini dia berubah, ya, dia berubah. Nah, saya yang saya kendalikan adalah si laptop, gitu ya. Maka ini nggak penting. Ini nggak penting, nggak usah terlalu fokus kepada yang di sini, gitu ya. Yang penting apa? Yang penting ini, gitu. Yang penting si laptop. Nah, begitu juga kehidupan kita. Banyak orang yang bilang, panas, utang saya kok kagak lunas-lunas, kok piutang saya nggak dibayar orang, kok proyek sekarang makin turun, kok sekarang nih ada krisis ekonomi, gitu ya. Itu adalah layar. Nah, banyak orang yang fokus sama layarnya. Kenapa ya utang saya kagak lunas-lunas? Lah, problemnya bukan di layarnya, di sini. Ente mau otak-atik di sini, otak-atik bolak-balik segala macam di sini, kagak bisa. Ya. Padahal laptopnya yang ente perlu rubah. Nah, laptop itulah pikiran kita. Pikiran kita, jiwa kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah apa yang ada dalam laptopnya. Apa yang ada dalam jiwanya, bi anfusihim, ma bi anfusihim. Maka ada orang yang datang ke saya, panas, hidup saya hancur, gitu ya. Kemudian saya bilang, wow, keren. Kok keren sih Panas? Iya, coba cerita, kenapa kok hidupmu seperti itu? Saya banyak utang Panas. Wow, dahsyat. Lah, dia, apa yang ada dalam laptopnya dia? Hancur, ya. Kemudian utang. Apa yang ada dalam laptopnya saya? Wow, keren. Wow, dahsyat. Karena saya nggak mau, gitu ya. Ada pikiran yang nggak bagus dalam pikiran saya, gitu ya.
Coba cerita-cerita, yang berapa utangnya? 200 juta Pak Nas, ini saya besok harus ketemu sama orangnya, saya mau dilaporin polisi Pak Nas. Gimana ya Pak Nas? Wow, keren. Pak Nas mau keren-keren terus. Ya, gini loh. Ya, zaman sekarang ini minjem 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu dipinjeminnya sampai 200 juta loh. Bagaimana saya nggak salut sama kamu? Ya. Berarti kamu ini orang yang amanah, kamu ini orang yang terpercaya, kamu tuh orang yang dipercaya sama orang. Ya kan saya salut sama kamu, bisa sampai orang minjemin kamu 200 juta. Iya juga ya. Iya, kamu fokusnya di utangnya. Utang tuh kepala kamu tuh utang, maka ya ininya jadi utang, di sininya utang, maka di sana tuh gitu ya. Itu terproyeksinya utang. Nah, pikiran kita, alam bawah sadar kita, jiwa kita, gitu ya, berpikir utang, di sininya utang. Bangun pagi yang dipikirin utang. Apakah bisa lunas utangnya? Gak mungkin. Sampai mati orang yang kayak gini kagak pernah lunas utangnya. Terus kemudian saya bilang sama dia, ente udah gak punya utang sebenarnya. Gitu. Oh gitu ya Pak Nas? Nggak punya. Ente yang punya amanah. Gitu. Beda utang sama amanah. Kalau utang negatif. Gitu. Tapi kalau amanah itu jauh lebih positif, gitu ya. Jadi amanah. Nah, terus gimana Pak Nas? Besok hadapin, datang jiwa ente bilang dalam hati, ya Allah, ini amanah, saya akan ambil tanggung jawabnya, saya akan selesaikan sebelum saya meninggal dunia, gitu ya. Dan saya akan pegang kuat dengan jiwa saya. Gitu ya Pak Nas? Siap. Itu kan besok dia datengin tuh orangnya. Pas ketemu lapor nama saya, subhanallah Ustaz, orangnya ngasih waktu. Nah itu dia tuh. Waktu itu jadi amanah juga kan? Karena ente amanah maka jadinya amanah. Di sini layar ente, kehidupan ente jadinya amanah. Nah kemarin amanah berupa 200 juta uang. Sekarang amanah berupa waktu. Besok kalau ente terusin tuh amanah. Oke, saya udah gak punya utang, saya lunas utangnya, yang saya punya amanah, gitu ya. Maka bentar lagi tuh amanah berupa supplier yang datang, amanah berupa konsumen yang loyal, amanah berupa karyawan yang setia. Itu amanah. Terus aja ente nanti dapetin amanah berkali-kali. Tapi kalau utang berkali-kali. Jadi sekarang saya mau tanya di sini, masih ada yang punya utang nggak di sini? Halo? Ada yang masih punya utang nggak di sini? Nah, saya mau tanya beneran nih, masih ada yang punya utang nggak? Udah nggak ada? Inilah ceramah paling cepat melunasi utang. Ya udah, bilang sama Allah, ya Allah amanahnya akan saya jaga sekuat jiwa saya. Udah selesai, bismillah insya Allah. Nah ini bicara tentang law of projection. Apa saja yang ada dalam pikiran kita itu semua mewujud menjadi nyata. Contohnya misalnya, ada nggak jalanan macet di Jakarta? Halo? Jalanan macet di Jakarta ada? Ada nggak jalanan macet? Oh, bukan orang Jakarta. Ada nggak jalanan macet? Ketika kita bilang ada, maka kita lagi berdoa, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan jodohku. Gitu. Jadi cuma gara-gara ya macet, itu kita lagi berdoa. Maka di sininya kepalanya macet. Iya, kepalanya macet. Akhirnya bingung dia mau ngapa-ngapain. Ya semuanya akhirnya macet. Nah, kalau jalanan yang ada di Jakarta setahu saya nggak ada yang macet. Ya, yang ada penuh. Ya kan? Penuh. Wah, saking banyaknya orang, saking hebatnya mereka pada bisa beli mobil, makanya jalanannya penuh. Jadi kalau ditanya, ada nggak jalan macet Jakarta? Yang ada apa? Maka kita lagi berdoa. Doanya apa? Ya Allah, penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan jodohku. Maksudnya jodoh itu bukan 4 nambah ya, tidak, tapi yang 1 full gitu loh ya. Nah, cuma urusan utang sama macet aja, ini aja jadi perisai kita. Selama ini ya kita cinta betul sama perisai. Ya. Makanya kalau orang-orang yang udah ikut Planet Rezeki ini misalnya pas jalan gitu kan, wah jalanannya penuh, orang sebelahnya macet kali, penuh, macet kali. Nah orang ini lagi punya perisai. Gitu. Perisainya apa? Perisainya macet. Gitu. Bayangkan kalau seandainya tiap hari dia masuk ke dalam alam bawah sadar tentang macet itu, apa yang bisa dibayangkan dalam kehidupannya dia, gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu,